Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Epong dengan nomor registrasi mahasiswa di 99018210021. Hari ini kita akan membahas tentang apa itu konsep berpikir induktif dan deduktif. Tapi sebelum ke sana, kita harus berbicara dulu apa itu konsep berpikir ilmiah. Nah, materi berpikir ilmiah atau epistemologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang membahas mengenai hakikat ilmu. Epistemologi membahas secara mendalam proses-proses yang terlihat dalam usaha manusia untuk memperoleh pengetahuan dengan upaya untuk bertambahnya pengetahuan, yaitu melalui pola pikir manusia yang didasari dari rasa ingin tahu. Baik itu melihat dari benda sekitar gitu ya. Terus juga ini diawali dengan asumsi awal manusia, yaitu melalui pengetahuan secara empirik atau melalui pengamatan di sekitar kita. Misalnya, dulu ketika belum ada ilmu tentang siang dan malam gitu ya, terus adanya bintang, adanya matahari, orang dulu berpikir bahwa kok kalau gelap itu ada cahaya yang terlihat. Ya akhirnya sekarang kita sebut dengan bulan. Terus kalau siang hari juga ada tuh cahaya yang terlihat gitu. Sebenarnya ini benda apa gitu kan ya. Nah, dari sinilah yang akhirnya proses berpikir ini diperdalam dengan adanya kegiatan-kegiatan ilmiah. Dari Russell sendiri membuat kategori bahwa kategori untuk sumber pengetahuan yaitu didasari pada data indrawi, benda, memori, keadaan internal, ataupun juga dari diri manusia itu sendiri. Nah, yang kedua, pengetahuan didapatkan dari deskripsi, yaitu melalui orang lain ataupun benda-benda fisik yang memang bisa dapat disentuh oleh manusia itu sendiri. Nah, dari Russell menyebutkan ada dua bentuk pengetahuan, yaitu bentuk pengetahuan langsung dan juga pengetahuan tak langsung. Di pengetahuan langsung ini diperoleh dari pengetahuan yang sifatnya ekstern dan juga intern. Nah, ekstern itu apa? Yaitu didapatkan dari luar gitu ya, dari luar diri kita. Dengan menangkap objek di luar dari indrawi kita. Sedangkan kalau intern itu berdasarkan intuisi kayak. Lalu pengetahuan tak langsung. Nah, pengetahuan tak langsung ini perlu ada beberapa cara. Ada beberapa caranya akhirnya yang didapatkan adalah sebuah konklusi ataupun penalaran. Berpikir ini atau logika gitu ya kita kenal berasal dari kata logos yang artinya adalah pikiran. Di mana pikiran ini ada yang sifatnya ilmiah dan juga sifatnya non ilmiah. Nah, contohnya gini, misalnya ada seorang ibu yang dia punya seorang anak berusia batita. Ada sebuah pisau di dekat si batita ini. Otomatis langsung si ibunya ini ngambil pisau. Tapi ini bukanlah proses berpikir ilmiah, tapi hanya dari dan kira-kira gitu bahwa si pisau ini akan bisa berbahaya buat anaknya yang berusia batita tadi. Jadi di sini tidak ada proses mendalam gitu ya, hanya sebagai proses refleks bahwa pisau ini berbahaya. Itu berdasarkan dari pengalaman empirisnya. Berbeda ketika ada seorang mahasiswa, misalnya dia berlatar belakang dari anak-anak psikologi. Ada anak batita, lalu ditaruh pisau gitu. Dia mau melihat responnya. Kalau misalnya ada pisau di dekat anak batita ini, dia akan ngambil pisau ini atau enggak? Atau dia langsung takut atau tidak? Kayak gitu. Nah, di sini ada proses yang mendalam gitu ya, ada proses pengamatan. Nah, untuk pengamatan-pengamatan ini biasanya juga ada instrumen-instrumen untuk mendapatkan data yang sifatnya valid. Nah, sehingga di sini yang membedakan secara mendasar antara pengetahuan yang bersifat ilmiah dan juga pengetahuan yang bersifat non ilmiah, yang pertama adalah dari sumber itu sendiri. Dari sumber ilmu ini berasal dari mana gitu ya. Kalau kita soalnya iya katanya
kata si ibu ini, saya kayak sekarang nih kasus COVID. Kasus COVID, iya si ini kan katanya COVID tuh gara-gara, habis makan jengkol misalnya gitu ya. Jadi ngomongnya nih baru katanya gitu, tidak ada sumber yang jelas. Kalau yang secara ilmiah kan, oh COVID ini didasarkan dari data orang-orang terkena COVID ternyata dari air liur gitu ya, makanya kenapa kita akhirnya punya, aturan yang kita sebut sebagai prokes gitu ya, dengan adanya jaga jarak, dengan menggunakan masker. Nah itu didasarkan dari proses-proses ilmiah. Yang kedua adalah dari ukuran kebenaran itu sendiri. Kalau misalnya tadi, dia dari tetangga, kan kita tidak bisa memvalidasi. Beda kalau misalnya di sini berdasarkan data. Jadi ada data ada jumlah sampling di sana. Nah, jadi untuk mengetahui itu pengetahuan bersifat ilmiah atau tidak ilmiah ada dua hal. Dari sumber pengetahuan itu berasal dari mana. Yang kedua adalah, ukuran kebenarannya itu sendiri. Nah, dari sini, bisa dilihat bahwa pengetahuan atau kegiatan berpikir ilmiah itu harus logis. Harus logis apa? Ya tadi ya, apakah iya saya tadi COVID itu karena gara-gara makan jengkol gitu kan. Karena tadi kan tidak ada data yang valid, bisa jadi ya mungkin ketika dia makan jengkol dia tidak pakai masker gitu. Kalau beda dengan yang kalau misalnya data yang ilmiah tadi, dia mengambil beberapa sampel yang ternyata penularan ini kan memang tidak memakai masker. Jadi ada data yang digunakan. Yang kedua adalah ada proses analisis. Jadi ketika kita dapat, sumber pengetahuan atau data tadi, itu dianalisa, seperti itu. Dan yang paling sering terjadi di pengetahuan yang bersifat non ilmiah, ini biasanya berdasarkan intuisi ataupun wahyu, misalnya gitu ya. Oh kalau dari perasaan saya nih kayaknya tidak tepat kalau kita harus pergi hari ini, misalnya gitu. Jadi itu berdasarkan intuisi atau perasaan. Yang kedua ada wahyu, semalam saya misalnya gitu, semalam saya bermimpi kayak gini nih, kayak nggak bagus untuk pergi hari ini, misalnya gitu. Atau harus bawa payung hari ini. Jadi dia berdasarkan mimpi ataupun tadi perasaan. Nah, ini adalah yang salah satu ciri-ciri dari proses berpikir non ilmiah. Nah, untuk proses berpikirnya ini akhirnya nanti akan masuk ke dalam sebuah metode Nisa, apakah bersifat induktif atau bersifat deduktif. Yang akan dijelaskan oleh kedua rekan saya yaitu Lilis dan Dina. Terima kasih. Konsep berpikir induktif dan deduktif. Sebelum kami melanjutkan penjelasannya, perkenalkan saya Dina Wahyuni, mahasiswa S2 Teknologi Pendidikan UNJ, dengan NIM 99018-21016. Penalaran merupakan suatu proses berpikir yang membuahkan pengetahuan. Agar pengetahuan yang dihasilkan penalaran tersebut memiliki suatu dasar kebenaran, maka proses berpikir harus dilakukan melalui suatu cara. Suatu penarikan kesimpulan baru dianggap sahih atau valid apabila proses penarikan kesimpulan dilakukan menurut cara tertentu. Cara penarikan kesimpulan inilah yang disebut dengan logika. Jadi, apa itu logika? Logika secara luas dapat didefinisikan sebagai pengkajian untuk berpikir secara sahih atau valid. Ada dua jenis cara penarikan kesimpulan, yaitu logika berpikir induktif dan logika berpikir deduktif. Yang pertama, logika berpikir induktif. Logika berpikir induktif erat hubungannya dengan penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus atau individu menjadi kesimpulan yang bersifat umum atau universal. Jadi, logika berpikir induktif dimulai dari penelitian terhadap kenyataan khusus satu demi satu. Kemudian, diadakan generalisasi atau abstraksi, lalu diakhiri dengan suatu kesimpulan umum, ya, menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum. Metode berpikir induktif ini memang paling banyak digunakan dalam ilmu pengetahuan, dalam mencari kesimpulan, khususnya terutama dalam ilmu pengetahuan alam yang dijalankan dengan cara observasi dan eksperimentasi. Jadi, logika berpikir induktif ini berdasarkan pada fakta-fakta yang dapat diuji kebenarannya. Dengan logika berpikir induktif, maka kita dapat menarik kesimpulan yang dimulai dari kasus yang bersifat khusus atau individual,
untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih umum ataupun general. Sebagai contoh, kita tahu bahwa gajah memiliki mata, kambing juga memiliki mata, kucing memiliki mata, dan demikian pula lalat memiliki mata. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan secara induktif bahwa semua hewan memiliki mata. Logika berpikir induktif memiliki berbagai guna bagi kegiatan ilmiah kita, khususnya dalam pengambilan kesimpulan. Yang pertama, logika berpikir induktif bersifat ekonomis bagi kehidupan praktis manusia. Dengan logika induktif, kita dapat melakukan generalisasi ketika kita mengetahui atau menemui peristiwa yang sifatnya khas atau khusus. Guna yang kedua, menjadi perantara bagi proses berpikir ilmiah selanjutnya. Fase ini merupakan fase pertama dari sebuah pengetahuan yang selanjutnya dapat diteruskan untuk mengetahui generalisasi yang lebih fundamental lagi. Misalnya ketika kita mendapatkan kesimpulan yang pertama tadi, contoh yang pertama ya, semua hewan memiliki mata, lalu kita masukkan manusia ke dalam kelompok ini, sehingga kesimpulannya pun bisa saja berubah menjadi makhluk hidup memiliki mata. Itulah penjelasan mengenai konsep berpikir secara induktif. Jadi kesimpulan yang didapatkan dalam suatu penelitian bersifat umum atau yang disebut juga universal. Kita lanjut ke konsep berpikir yang kedua, yaitu konsep berpikir deduktif. Konsep berpikir deduktif membantu kita dalam menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi hal yang bersifat khusus, menjadi kasus yang bersifat khusus atau individual. Jadi kebalikannya dari induktif ya. Penarikan kesimpulan secara deduktif biasanya menggunakan pola pikir yang dinamakan silogisme. Silogisme disusun dari dua buah pernyataan, yaitu pernyataan premis mayor, mencakup pernyataan umum, dan pernyataan kedua, premis minor, merupakan pernyataan yang bersifat khusus, dan kesimpulan menjadi penyimpul dari kedua pernyataan sebelumnya. Sebagai contoh, di sini kita mempunyai premis mayor, semua manusia bisa mati. Premis minornya, Socrates adalah manusia. Sehingga didapatkan kesimpulan bahwa Socrates bisa mati. Atau ada contoh yang lainnya, di sini ada premis mayor, mahasiswa teknologi pendidikan mengikuti seminar internasional. Premis minornya, Lala adalah mahasiswa teknologi pendidikan. Sehingga didapatkan kesimpulan bahwa Lala mengikuti seminar internasional. Atau kita coba contoh yang lainnya, misalnya beberapa mahasiswa teknologi pendidikan telah selesai menulis artikel. Premis minornya, Lala adalah mahasiswa teknologi pendidikan. Didapatlah suatu kesimpulan bahwa Lala telah selesai menulis artikel. Penarikan kesimpulan dalam logika berpikir deduktif berguna dalam kegiatan ilmiah, antara lain yang pertama, melalui logika deduktif didapatkan konsistensi suatu pernyataan. Ketepatan menempatkan premis mayor dan minor berguna untuk mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kedua premis tersebut. Manfaat ini tidak hanya dapat digunakan dalam kegiatan ilmiah, tetapi juga bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Guna yang kedua, sebagai fungsi silogisme atau penarikan kesimpulan dengan deduksi, berguna untuk mendukung pernyataan secara fundamental atau general. Melalui silogisme, kita mendapatkan berbagai varian kesimpulan yang mendukung pernyataan fundamental tanpa harus melakukan pengamatan secara langsung. Sebagai contoh, kita tidak perlu meneliti langsung ke planet Jupiter untuk mengetahui hukum revolusi dan rotasi sebuah planet. Tetapi dicukupkan dengan mengambil kesimpulan secara deduktif dari pernyataan bahwa semua planet mengalami perputaran terhadap matahari ataupun pada dirinya sendiri. Berpikir deduktif memberikan sifat yang rasional kepada pengetahuan ilmiah dan bersifat konsisten dengan pengetahuan yang telah dikumpulkan sebelumnya. Secara sistematik dan kumulatif, pengaturan pengetahuan ilmiah disusun terhadap setahap demi setahap dengan menyusun argumentasi mengenai sesuatu yang baru berdasarkan pengetahuan yang telah ada. Dengan demikian, maka ilmu merupakan tubuh pengetahuan yang tersusun dan terorganisasikan dengan baik, sebab penemuan yang tidak teratur dapat diibaratkan sebagai rumah atau batu yang tercerai-berai. Secara konsisten atau koheren, maka ilmu mencoba memberikan penjelasan yang rasional kepada objek yang berada dalam proses penelaahan. Itulah penjelasan mengenai konsep berpikir secara induktif dan deduktif. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam kesimpulan atau inti
dari penjelasan yang telah saya dan Kak Epong berikan. Untuk itu, kita lanjutkan kepada rekan saya, Kak Lilis. Silakan, Kak Lilis. Iya, jadi dapat kita simpulkan berpikir logis merupakan cara berpikir manusia yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang bertujuan untuk mendapatkan kebenaran dengan menyusun konsep berpikir yang teoritis dan sistematis serta logis. Dengan metode penalaran deduktif, biasanya berangkat dari suatu silogisme pernyataan, argumen yang umum, kemudian dengan pola pikir atau pemikiran yang logis, menganalisa menjadi suatu pernyataan sebagai suatu bentuk yang khusus. Dan metode penalaran induktif merupakan suatu bentuk kesimpulan yang ditarik dari suatu argumen, pernyataan-pernyataan yang spesifik dengan penalaran yang logis digeneralisasikan menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.